semua juga tahu kalau Messi Hilgers nantinya akan jadi pemain termahal di timnas Indonesia atau bahkan ASEAN. Yang mana nilai pasarnya saat ini menyentuh 7 juta euro atau sekitar 121 miliar rupiah. Dan sejatinya hanya dari nilai pasarnya aja, Messi ini lebih mahal dari harga satu skuad timnas Vietnam seharga 6,8 juta euro, Thailand 6,43 juta euro, dan Malaysia 6,38 juta euro. Nah tentu saja ada alasan khusus mengapa Messi Hilgers pemain ini saja guys punya harga yang mahal. 121,67 miliar. Dia bisa mengatasi pasukan tim. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa diberikan rezeki dan juga diberikan kesehatan yang baik. Oke guys, hari ini saya ingin mereaksi terkait dengan Miss Hilgers. Apakah Miss Hilgers ini seorang pemain yang luar biasa ataupun sangat bernilai di Belanda, tetapi tidak digunakan kesempatan oleh timnas Belanda menggunakan sepenuhnya apa bakat talenta yang ada di Miss Hilgers. Dan sampailah Miss Hilgers ini bersiap membela timnas Indonesia, barulah Belanda membuka mata terkait dengan talenta pemain ini. Dan keberuntungan ataupun untungnya diberikan kepada Indonesia, atau satu kebanggaan Miss Hilgers ini bermain untuk timnas Indonesia. Dan sebenarnya kekuatan Miss Hilgers ini 3 kali lagi dari 3 back timnas Belanda. Benarkah ini guys? Ini yang saya ingin reaksi daripada video ini. Dan sebelum itu, selain daripada Miss Hilgers, Eleanor Renders, dan juga kini dikabarkan Ian Matsin, Kevin Dix, dan juga Mauro Gestra yang sudah ditemu rama oleh Yusa Nugraha juga bersiap untuk membela timnas Indonesia. Oke guys, sebelum itu kita semak dulu video ini. Statnya nggak kalah dari 3 back timnas Belanda. Legend dan pundit Belanda bujuk Miss agar berubah pikiran. Bagaimana ceritanya? Yuk kita simak video ini. Kedatangan Miss Hilgers tentu saja sangat-sangat disambut positif oleh sebagian besar publik tanah air. Mengingat ia adalah salah satu back terbaik di Eredivisie, membuat Indonesia boleh jadi sangat-sangat beruntung memilikinya. Akan tetapi, seperti biasa, selalu saja ada orang yang masih menutup mata soal kehebatan Miss Hilgers. Malah ada juga nih yang dengan pede ngomong kita nggak usah datangin Miss karena kita udah punya Rizky Ridho, pemain yang secara posisi memang kemungkinan besar akan tergusur dengan masuknya Miss Hilgers. Ya sebenarnya sah-sah aja bagi mereka-mereka yang punya pendapat demikian. Akan tetapi jika boleh realistis, kualitas Miss Hilgers tentu saja boleh dibilang selevel dengan Ceises yang masuk kategori tier 2 di Eropa. Dan itu juga dibuktikan dengan catatan statistiknya di musim lalu, yang bahkan gak kalah dari 3 back di timnas Belanda saat ini. Sesuatu yang kemudian juga membuat legenda timnas Belanda, Robin van Persie, serta mantan pemain timnas Belanda dan Aston Villa yang kini jadi pandit, yaitu Ron Vlaar, merasa nggak habis pikir dengan keputusan Miss Hilgers yang akhirnya memilih membela tim ranking 129 dunia ketimbang menunggu timnas Belanda. Sebab dengan kualitas serta usianya yang masih sangat muda, Miss diyakini akan sangat bisa tembus ke tim oranye dalam waktu dekat. Itulah kenapa dengan waktu yang ada, keduanya berharap kalau Miss bisa berubah pikiran. Wow, ini guys menjadi rebutan kepada pundit di Belanda. Juga mengatakan bahwa Miss Hilgers ini seorang pemain yang punya kualitas yang tinggi dan masih muda, berumur dalam 21-22 tahun begitu, dan masih punya peluang untuk bermain di timnas Belanda. Tetapi mengapa Miss Hilgers memilih timnas Belanda dalam usia sebegini dan beliau sanggup membela timnas Indonesia, sedangkan Belanda masih mungkin memerlukan seorang pemain seperti beliau. Dan kekuatan beliau ini menyamai 3 back timnas Belanda saat ini. Betulkah juga ini ya? Ini
penasaran kita melihat cara permainan dia ini nanti kalau dia bergabung di bawah dengan Bang J, Justin Nubne, Rizky Ridho. Nah, meletup, mantap lagi back timnas Indonesia ini. Eropa banget akan jadi lini belakang timnas Indonesia. Tapi hampir ke semua, walaupun Rizky Ridho ini dia pemain lokal, tapi Rizky Ridho juga punya kualitas yang tinggi guys. Dia punya ketenangan yang bagus. Saya suka permainan Rizky Ridho ini. Dia tahu di mana bola dia akan alirkan dan dia dapat memotong pergerakan penyerang-penyerang lawan. Jadi kalau ada Miss Ilges, sudah tentu ini satu persaingan yang baik, dan juga kalaupun ada kecederaan di antara pemain lini belakang, sudah ada backup yang sama kualitasnya. Itu yang penting. Sinteyong tidak lagi pusing memikirkan perkara ini. Oke guys, kita lanjut. Miss Ilges adalah pemuda berdarah Minahasa. Kelahiran Amersfoort 13 Mei 2001. Yap, darah Minahasa yang mengalir di dalam dirinya diturunkan dari sang ibu, Linda Tombeng. Disinyalir menjadi salah satu alasan kuat mengapa Meis akhirnya mau membela Indonesia. Memang, Meis sendiri sebelumnya udah sejak lama dikaitkan dengan timnas Indonesia. Bahkan sejak jabatan ketum PSSI masih dipegang oleh Muhammad Iriawan alias Iwan. Memang lama sudah lah. Namun sayangnya ketika itu proses perpindahan kewarganegaraannya terhambat karena beberapa hal. Ditambah Miss Ilges juga sempat memenuhi panggilan timnas Belanda U21. Yap, kala itu pemain yang akrab dipanggil Hito itu masuk di awal babak kedua, menggantikan bek timnas Belanda pada Euro 2024 lalu, Lutsarel Geertruida. Pada sudah pernah bermain dengan timnas Belanda guys pada 23 September 2022. Dan di timnas U21 ketika itu, Meis juga bermain satu tim dengan nama-nama seperti Joshua Zirkzee, Xavi Simons, Ryan Gravenberch, Jeremy Frimpong, Ian Madsen, dan Bart Verbruggen. Maka nggak heran kalau secara kemampuan Meis Ilges sebenarnya tinggal menunggu waktu aja sih buat masuk ke timnas Belanda. Tapi dia memilih timnas Indonesia. Itu yang lobi Bapak Erick Thohir itu berjaya. Bukan kaleng-kaleng juga Bapak Erick Thohir ini membawa pemain-pemain yang berkualitas nih kan, yang bergrade A semuanya. Yap, semua juga tahu kalau Miss Ilges nantinya akan jadi pemain termahal di timnas Indonesia atau bahkan ASEAN. Yang mana nilai pasarnya menyentuh 7 juta euro atau sekitar 121 miliar rupiah. Dan sejatinya hanya dari nilai pasarnya aja, Miss ini lebih mahal dari harga satu skuad timnas Vietnam seharga 6,8 juta euro. Value-nya guys. 6,43 juta euro dan Malaysia 6,38 pemain ini juta saja. Nah, tentu saja ada alasan khusus mengapa Miss Ilges pemain ini saja guys. Ini punya harga yang mahal. 121,67 miliar. Dia bisa mengatasi pasukan timnas Vietnam, Thailand, Malaysia, dan gabungan Brunei, Papua, Myanmar, dan juga Bangladesh. Gila baru satu pemain timnas Indonesia bisa mengatasi 4 pasukan. 28 juta euro. Nah, tentu saja ada alasan khusus mengapa belum lagi Ian Madsen masuk. Kalau Ian Madsen lagi ini adalah kualitas. Yap, sejak naik ke tim utama FC Twente pada musim 2020-2021, Meis mampu menunjukkan kalau ia memang adalah pemain berbakat. Dan sejak musim 2021-2022 hingga sekarang, Miss Ilges berhasil mengunci posisi reguler di tim utama FC Twente. Nah, melihat semua itu tadi, wajar jika Indonesia memang sangat beruntung menjadi negara yang akan diperkuat oleh pemain yang dikit-dikit nyengir itu. Meskipun begitu, nggak tahu kenapa masih ada aja orang-orang di Indonesia yang masih skeptis sama kualitas Miss Ilges. Bahkan ada juga nih yang mengatakan kalau seharusnya Indonesia nggak butuh back lagi karena di sana udah ada Rizky Ridho, pemain yang kemungkinan posisinya akan tergusur dari tim utama apabila Meis masuk. Tapi siapapun yang ngerti bola, jelas gimana bisa level Liga 1 yang bahkan sekarang rankingnya ada di bawah Liga Kamboja bisa dibandingkan dengan back yang main di Liga nomor 6 Eropa plus membela klub yang masuk kategori 5 tim raksasa Liga Belanda. Memang dengan segala respect buat Rizky Ridho, tapi bagaimanapun level Meis masih 2-3 level di atas. Dan itu fakta yang sejatinya nggak perlu diperdebatkan. Ya, sebenarnya ini baik untuk timnas Indonesia. Jadi Sinteyong tidak perlu memikirkan pusing kepala jika berlaku kecederaan ataupun terkena kartu merah yang tidak bisa bermain di lini belakang. Ada backup yang sedia.
untuk dimasukkan kalau ada Miss Hilgers nih. Di sisi lain, melihat sikon yang ada, keputusan Miss Hilgers yang akhirnya memilih Indonesia mendapatkan tanggapan serius dari legenda sepak bola Belanda, Robin van Persie. Di mana Van Persie merasa heran dengan keputusan Miss yang dinilai terlalu buru-buru. Baginya, dengan usia dan kualitas yang dimiliki, Miss Hilgers sejatinya sangat bisa untuk masuk ke timnas Belanda. Apalagi rumornya, ia kini menjadi incaran dari 3 tim top Eredivisie, yakni Ajax, PSV, dan Feyenoord. Dan selain 3 nama tadi, 2 raksasa Liga Skotlandia, yakni Glasgow Celtic serta Glasgow Rangers, juga intens mengamati dirinya. Saya sedikit bertanya-tanya mengapa dia akhirnya memilih Indonesia. Jika dia bisa bersabar sedikit lagi, mungkin Ronald Koeman bisa saja memanggilnya ke skuad Belanda. Dia memiliki bakat yang luar biasa dan usianya masih sangat muda. Dengan performa yang terus meningkat di Eredivisie, saya yakin dia memiliki masa depan yang cerah di sepak bola Belanda. Ucap mantan bomber MU itu dilansir dari Football Premier. Yap, selain Van Persie, adapun mantan pemain timnas Belanda lainnya, Ron Vlaar, yang kini menjadi pandit sepak bola juga menyebut keputusan Miss ini terlalu gegabah. Bahkan Vlaar juga nggak segan menyindir kalau pemain-pemain keturunan Belanda yang selama ini udah menjadi pemain timnas Indonesia adalah mereka yang tak mampu menembus skuad utama timnas Belanda. Meskipun begitu, ia juga tak menapik kalau Indonesia memang punya daya tarik tersendiri bagi pemain-pemain Belanda, di mana salah satunya adalah basis supporter yang besar. Ini yang penting. Memang Indonesia punya basis supporter yang sangat besar. Itu menjadi salah satu pertimbangan banyak pemain Belanda yang berminat membela Indonesia. Saya pikir jika mereka tidak bisa bermain untuk timnas Belanda, maka dia akan memilih tim nasional keturunannya. Saya tidak tahu, dan ini pertanyaan sulit karena saya tidak melihat permainan mereka. Kalau saya pribadi, sejak usia muda, saya selalu mencoba untuk menembus tim utama timnas Belanda. Ucap Vlaar dilansir dari Soccer News. Lebih lanjut, 2 mantan pemain Belanda tadi diketahui meminta Miss untuk memikirkan lagi keputusannya sebelum nantinya ia benar-benar resmi jadi WNI. Karena secara kualitas pun, Miss Hilgers ini bahkan gak kalah jauh dari 3 bek di timnas Belanda yang ada saat ini, yakni Steven Botman, Jan Paul van Hecke, dan Mickey van de Ven. Dari sisi ini dia boleh saing guys, tetapi 3 yang ini. membedakan Miss dengan 3 bek tadi adalah soal gaya main. Yap, dibandingkan dengan 3 nama tadi yang secara style bukanlah seorang ball playing defender murni, di mana mereka hanya sesekali maju membantu serangan terutama ketika situasi bola mati. Sedangkan Miss, berdasarkan penjelasan scouting stats, adalah tipe bek tengah yang nyaman memegang bola, di mana akurasi umpan Miss Hilgers berada di angka 88,8% guys, akurasi umpan. Tergolong sebagai pemain dengan tingkat akurasi yang tinggi nih. Kemudian hal paling mentereng darinya adalah kemampuan merebut bolanya. 91,2%. Keberhasilan merebut bola sebesar 91,2% per game musim lalu. Yang mana angka itu juga tergolong salah satu yang tertinggi. Atas dasar itulah, wajar sih kalau Van Persie dan Ron Vlaar sampai meminta Miss Hilgers mempertimbangkan lagi keputusannya. Apalagi di timnas Belanda juga pastinya butuh regenerasi mengingat Van Dijk udah 33 tahun. Ake udah mau 30 tahun dan mulai rentan cedera. Jadi secara peluang, Miss masih sangat bisa bersaing. Mantap kok. Kalau ikut dari analisa ini tadi, kita tahu Miss Hilgers punya kemampuan dan kekuatan yang tersendiri yang bisa membantu timnas Indonesia dengan lebih baik lagi sebenarnya. Jadi kita nantikan guys pengambilan sumpah WN ini dan kemunculan pertama debutnya bersama timnas Indonesia nanti. Tengok mainnya, dia punya rebut bola bagus. Yap, terlepas dari apapun, kayaknya Miss Hilgers udah mantap buat membela Indonesia. Dan Miss sendiri mengaku kalau ia udah mempertimbangkan segalanya dengan matang. Jadi, gak ada yang perlu diperdebatkan lagi. Kemudian soal kecocokannya main di sistem Shin Tae-yong, ya sudah pasti. Back yang jago build up itu plus jago juga dalam merebut bola, benar-benar pas jadi tandem bagi JISS. Yang lebih bertipe sebagai yang sangat mengandalkan timing. Nah, kalau udah begitu, mantap benar deh lini belakang kita. Berarti kan, kipernya main di MLS. Backnya level Serie A, Eredivisie, dan IPL, walaupun tim muda sih, tapi nggak apa-apa. Kemudian wingbacknya yang di kiri level Eredivisie, dan kanannya level Liga Utama Belgia yang bagaimanapun masih 11-12 sama Liga Belanda. So intinya, sebagaimana yang udah dikatakan oleh Pak Erik, jangan pernah ragukan nasionalisme pemain diaspora. Karena kalian nggak pernah tahu apa-apa saja yang sudah mereka korbankan demi bisa main untuk Indonesia, terutama para pemain yang usianya masih muda. Dan kalau soal timnas, ukurannya jelas kualitas, bukan berdasarkan tega nggak tega ya. Maka dari itu, buat kalian-kalian terutama 7 pendekar sakti penghujat STY dan naturalisasi, 7 pendekar yang gak usah sakti kami sebut nama dan tampilkan wajahnya. Kalian juga udah bisa nebak siapa orangnya? Ayolah, ngapain gitu loh?
Jangan sok-sokan menilai soal nasionalisme orang lain. Mending lihat dulu, udah nasionalis belum diri kalian? Gak usah jauh-jauh deh, coba aja lihat dulu kantong kalian isinya apa, kan gitu. Aduh. Oke guys, tidak usah diragukan lagi terkait dengan nasionalisme pemain-pemain keturunan ini, karena mereka memilih bermain dengan timnas Indonesia itu setelah memikirkan secara mendalam, telah memikirkan secara jauh terkait dengan penglibatan atau keinginan mereka untuk membela timnas Indonesia, dan secara realitasnya juga antara faktor utama adalah supporter timnas Indonesia itu. Begitu kebanggaan mereka melihat supporter timnas Indonesia yang mendukung setiap kali bermain di GBK. Bukan saja sebenarnya di GBK ya, tetapi bermain dimanapun timnas Indonesia ini, bermain di Arab, bermain di Eropa, ada saja dia punya pendukung setia, pendukung tegar yang datang ke stadion untuk memberi dukungan kepada timnas Indonesia. Jadi kalau melihat kepada nilai pasar Miss Hilges tadi, ratusan juta guys, 121 juta miliar ya, itu mengatasi beberapa pasukan timnas termasuk pasukan Malaysia, Vietnam, Thailand. Kalau digabungkan Brunei, Kambodia, Myanmar, itu pun masih lagi Miss Hilges ini nilai pasarnya di atas ke semua tim ini. Dan sudah tentu kalau nilai pasar itu tinggi, kualitasnya juga tinggi. Jadi bangga dan keuntungan ini sebenarnya untuk timnas Indonesia. Karena Miss Hilges memilih untuk membela timnas Indonesia dengan telah memikirkan yang paling mendalam. Kenapa dia membela timnas Indonesia dalam usia 22 tahun. Sedangkan pundit Robin van Persie juga menyatakan bahwa Miss Hilges kalau bisa berubah pikiran, karena timnas Belanda masih memerlukan beliau dalam usia-usia sebegitu. Tetapi sudah keputusan dibuat oleh Miss Hilges, hanya tinggal menunggu sumpah WNI dan juga debut pertamanya bersama timnas Indonesia. Ini pemain memang pemain berkelas A dan juga pemain yang bukan kaleng-kaleng ini sebenarnya guys. Dan sebenarnya di lini belakang itu memang ada Justin Nubne, memang ada Sandy Walsh, Rizky Ridho, Bang J, dan juga J Ejas. Ya J Ejas lah, Bang J kan. Itu sebenarnya memang Jordi Amat juga ada di situ. Kalau Jordi masih dipanggil oleh Sinteyong. Dan sekarang ini tidak perlu gusar kiranya berlaku masalah kecederaan, dikenakan kartu dan sebagainya. Dan di lini paling belakang adalah Martin Pas. Jadi Indonesia sekarang ini hanya menunggu perlawanan dengan Bahrain dan juga China. Dan saya yakin optimis Indonesia bisa mengalahkan Bahrain dan China sekiranya ada pemain ini berada di lini belakang dan juga penjaga gol dikawal oleh Martin Paes tuh. Cuma sekarang ini Indonesia membutuhkan seorang penyerang dan juga mungkin lini gelandang untuk membantu bagian serangan pula. Karena perlu ada dukungan Orat Mangun di situ dan juga Rafael Strik. Walaupun sekarang ini daripada pemain lokal ada Sananta dan juga Dimas Derajat, Hoki Caraka, tetapi perlu ada lagi pemain keturunan yang berkualitas seperti Miss Hilges ini. Kalau bisa untuk Ian Madsen, Oli Romini itu dipercepatkan. Hanya itu saja yang dibutuhkan lagi oleh timnas Indonesia. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di kolom di bawah. Dan kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan kepada yang sudah subscribe, sudah like dan share, komen, terima kasih banyak-banyak guys. Tanpa kalian saya tidak mampu berkembang dalam channel YouTube ini. Kalian yang terbaik, supporter timnas Indonesia. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia. Channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.